aku Fayana, pelajar usia 15 tahun dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Hari ini aku akan take over posisi Mbak Najwa Shihab yang akrab dipanggil Mbak Nana. Walaupun deg-degan, tapi aku excited banget. Kita akan diskusi tentang bagaimana media dapat membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender online, serta bagaimana kita dapat menyuarakan kebebasan berpendapat dan kesetaraan bagi anak-anak perempuan. Nana, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Fayana, usia aku 15 tahun, aku adalah salah satu pelajar di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada siang hari ini, saya berkesempatan untuk take over salah satu tokoh ternama di Indonesia yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakatnya. Beliau adalah seorang yang menjadi role model saya sejak kecil, seorang perempuan yang sangat menginspirasi, sosok yang sangat cerdas, tegas, tangguh, dan tentunya berdedikasi tinggi pada bidang yang dilakukannya. Siapakah ia? Langsung saja kita sapa bersama-sama Mbak Najwa Shihab yang akrab dipanggil Mbak Nana. Halo, selamat siang Mbak Nana. Apa kabar kamu? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Nana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik juga ya. Nah, kalau dari Mbak Nana sendiri, apa sih pendapatnya soal kebebasan online khususnya di media sosial, di media digital seperti itu? Kira-kira gimana Mbak? Iya, ini tantangan yang kita hadapi sekarang kalau kita bicara kebebasan. Yang pertama, tentunya kebebasan itu harus dirawat. Apalagi untuk negara yang memproklamirkan diri identitasnya sebagai negara demokrasi. Itu kunci negara demokrasi adalah kebebasan untuk berekspresi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar mencapai level kebebasan online? Karena kalau patokannya berapa banyak menara telekomunikasi yang dibangun, berapa banyak infrastruktur 4G yang ada, berapa cepat internet atau berapa banyak wifi yang tersedia, apakah sinyal ponsel kita hijau dan siap untuk bereksplorasi di dunia maya, ukurannya bukan itu. Karena seharusnya, faktanya, berbagai hal yang dibangun infrastruktur internet di saat yang bersamaan juga kita lihat membuka kesempatan pada pihak-pihak tertentu, termasuk diantaranya negara, untuk justru menutup kebebasan itu, Pak Yana. Dan yang paling gampang kita lihat sekarang bikin regulasi, padahal kemudian regulasinya sifatnya represif. Lebih mudah bagi aparat atau negara untuk memantau, mengontrol interaksi yang kita lakukan. Yang kemudian terjadi misalnya sensor, meretas. Kalau nggak mau repot, udah blokir aja. Itu yang kemudian sempat terjadi kita lihat di Papua dan Papua Barat, yang kemudian digugat dan akhirnya gugatannya dimenangkan oleh publik. Yang kemudian juga penting menurut saya adalah bagaimana kita saling mendukung satu sama lain, bagaimana kita saling menciptakan ekosistem yang akan membuat anak-anak perempuan, anak-anak muda merasa nyaman untuk berekspresi dan menunjukkan karya dan dirinya. Saya kerap kali bilang, jangan takut ngomong adik-adik, jangan takut bersuara. Cuma sebelum kamu ngomong, pastikan kamu tahu apa yang kamu omongkan. Mantra saya dari dulu, Fayana, be brave but don't be stupid. Be brave girls, but don't be stupid. Jadi kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus membandingkan, kita jangan cupet, jangan cuma melihat apa yang ada di depan kita. Dan kemudian kalau kita sudah yakin, kita sudah banyak membaca, banyak belajar, nyatakan itu dengan lantang, jangan takut bersuara. Dan kalau melihat ada anak perempuan lain yang bersuara dan kemudian dibully, tanggung jawab kita untuk membela mereka. Karena ya itu, kita sesama perempuan tuh harus saling mendukung. We have to fix each other crown, ya nggak sih? Let's fix each other crown gitu. Let's support each other. Dan itu tuh semangat itu yang harus kita punya. Kita harus terus semangat belajar. Kita harus terus semangat memanfaatkan kesempatan yang kita punya, dan kita harus membantu mereka-mereka yang mungkin tidak punya kemerdekaan yang cukup untuk berani juga bersuara. Karena tidak semua anak perempuan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk berani bicara. Jadi aku tuh punya cita-cita dan keinginan terkait pencegahan KBGO dan kebebasan berpendapat bagi anak perempuan ini. Aku nih ingin sekali membuat platform digital yang juga didukung oleh Pusat Kontrol Media Sosial atau mungkin lembaga non-kementerian yang isinya ini ada beberapa program seperti program pelatihan, seperti sosialisasi soal KBGO, kemudian juga pencegahan yang berupa kampanye soal KBGO di media sosial ini. Kemudian juga yang paling pentingnya adalah
program pemantauan nih. Jadi nanti aku ingin banget ada platform digital yang nantinya akan memantau adanya kekerasan online. Jadi misalkan teman aku mendapatkan kekerasan online nih, nah itu bisa dipantau sama si platform itu dan orang yang menjadi korbannya itu bisa melaporkan kayak gitu. Jadi aku ingin sekali anak-anak perempuan di Indonesia dapat mengaktualisasikan kemampuan dirinya secara maksimal dan memiliki hak bersuara selayaknya anak laki-laki secara bebas, tanpa merasa terancam, terganggu, cemas, ataupun ragu. Karena kami anak perempuan juga memiliki hak dan kami berhak untuk dihargai. Nah, sepertinya Mbak Nana ingin memberikan closing statement. Mungkin boleh terkait apa sih komitmen Mbak Nana setelah Girls Takeover ini terkait freedom online atau kebebasan berpendapat. Kemudian juga ke depannya bagaimana sih Mbak Nana akan bekerja sama dengan kaum muda dan Plan Indonesia untuk menyuarakan suara remaja perempuan di berbagai isu. Silakan Mbak. Karena mudah-mudahan idenya bisa terwujud dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi untuk mewujudkan ide Fayana. Yang jelas di narasi itu ada kreatif ekosistem, jadi mudah-mudahan setelah ini Fayana bisa daftar, bisa gabung supaya kita juga bisa kolaborasi bareng membantu Fayana mewujudkan berbagai ide tadi. Itu yang pertama, jadi saya tunggu Fayana gabung di naratif ekosistem. Karena memang yang bisa dilakukan di narasi, hal terkecil sebetulnya yang bisa dilakukan, dan ada banyak hal-hal lain yang seharusnya bisa menjadi lebih berdampak kalau dilakukan bersama-sama. Yang pertama adalah merawat dedikasi, menjadikan narasi, saya sengaja pakai kaos narasi sekarang, karena kami menjadikan narasi menjadi rumah yang nyaman untuk anak muda, terutama anak muda perempuan. Tempat di mana Fayana dan teman-teman selalu bisa merasa didengar, sekaligus juga diberi kesempatan bicara, supaya Fayana dan teman-teman bisa berbagi, mengisahkan apapun lewat narasi, tanpa kemudian didera rasa takut, rasa khawatir, karena kemudian selalu bisa didampingi dan kemudian juga tidak dibiarkan terlepaskan dari kerangka berpikir tentang bagaimana kita harus menghargai kesetaraan. Itu yang pertama. Jadi lewat satu program ke program yang lain, dari satu kampanye ke kampanye yang lain, dari satu event ke event yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, narasi ingin spiritnya itu selalu menyajikan konsistensi tentang pentingnya mendorong anak muda berani bergerak, berani berdampak. Isu-isu yang diangkat juga selalu menggunakan pendekatan yang populer dan relevan, kayak interaksi dengan anak muda langsung, sehingga Fayana dan anak-anak muda lain selalu merasa bisa terundang, selalu merasa welcome, tidak takut untuk menyumbangkan karya dan suara. Dan mudah-mudahan dari ekosistem percakapan itu, dari berbagai hal yang dilakukan bersama, baik narasi maupun Plan Indonesia dan berbagai lembaga lain yang juga concern terhadap isu ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama membentuk dunia yang ramah dan siap dipimpin oleh para perempuan. Bukan hanya satu hari di Girls Takeover, tapi juga sehari-hari. Hai girls! Baru saja aku selesai berdiskusi dan bincang bareng Mbak Nana nih. Rasanya luar biasa campur aduk. Senang, kaget, shock, excited, semuanya jadi satu. Mbak Nana humble banget, jawabannya sangat menginspirasi. Semoga ke depannya komitmen beliau tetap dapat diwujudkan. Bersama kita cegah kekerasan berbasis gender online dan suarakan kebebasan berpendapat bagi anak perempuan, khususnya di media online, tanpa merasa terancam, terganggu, cemas, atau ragu.